Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan kita awali doa yang baik ini segalanya dipermudah, dilapangkan hati, pikiran, dan kemudahan untuk mendapatkan menerima kebenaran dan bisa mendapatkan pencerahan dan pembelajaran. Insyaallah malam ini kita akan bahas bab 6 tentang perencanaan sistem pembelajaran. Ikhwan wal rahimakumullah, kita sudah mempelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kelima kemarin. Nah, di dalam perencanaan ini sebetulnya kita sudah memasuki pada tahapan applied, aplikasi, implementasi dari teori-teori yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang keenam ini. Kita sudah diharapkan untuk nah, tahapan dari tujuan yang kita inginkan dari pertemuan yang keenam ini adalah kita bisa menerapkan pembelajaran komprehensif dalam konteks real seperti apa gitu. Lalu kemudian mengevaluasi efektivitas sistem pembelajaran dalam suatu studi yang mungkin diperkecil dan eh, ada dalam cakupan yang simple dalam sebuah kasus ya case. Kita berharap bisa mengidentifikasi suatu masalah yang ada dalam lembaga pendidikan, lalu kemudian kita bisa menganalisa permasalahan, skupnya, lalu kemudian kita bisa melihat gap-nya, lalu kemudian kita bisa mencari teori yang paling mendekati untuk bisa menjadi panduan dalam memecahkan masalah, gitu ya. Lalu kemudian dengan teori tersebut kita akan elaborasi, bahas gitu ya sampai menemukan suatu jawaban atas gap masalah yang kita temukan gitu. Sehingga pada ujungnya kita bisa memberikan suatu rekomendasi solusi suatu institusi bisa memecahkan masalahnya gitu ya dengan rekomendasi yang kita berikan dengan dasar fakta-fakta, data-data, dan kondisi nyata real. Lalu kemudian kita manfaatkan pendekatan keilmuan yang kita pelajari, gitu ya, dengan teori. Lalu kemudian kita bisa analisis dan pada ujungnya ada ada ujungnya adalah rekomendasi. Nah, kita akan percepat saja. Nanti kita akan lihat case-nya, gitu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa teori. Nanti kita bisa menggunakan teori-teori ini untuk memecahkan masalah. Ya. Model ADI misalnya ada analysis, design, development, implementation, and evaluation. Nah, model ADI ini bisa untuk membahas dan memecahkan masalah yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga penyelenggara pendidikan. Kemudian bisa juga menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem tentunya kita memiliki konteks dari mulai telusur ya, dari mulai input, proses, dan output serta feedback. Lalu kemudian konstruktivisme sosial. Ini juga merupakan teori bagaimana mengubah kebiasaan perilaku
yang sebelumnya belum dilakukan, lalu kemudian dengan pendekatan ini, objek atau sasaran itu akan berubah, ya. Sehingga muncul suatu kebiasaan baru, suatu pengalaman baru, dan pada akhirnya menjadi suatu habit, kebiasaan, lalu kebiasaan menjadi suatu budaya, dan budaya kemudian akan menjadi sebuah peradaban ya dalam suatu lingkup komunitas atau masyarakat tertentu. Nah, saudara sekalian, ada beberapa contoh ya, misalnya hasil studi dari Supriyatna 2016, misalnya bagaimana mengimplementasikan pembelajaran terpadu di SD Negeri 1 Pekalongan dengan metode Science Technology Society misalnya. Nanti kita akan bahas ya dalam contoh case tadi bagaimana mengidentifikasi, kemudian membuat ruang lingkup, lalu kemudian menganalisis menggunakan pendekatan tadi ya dengan teori dasar, lalu kemudian menganalisa dan memberikan rekomendasi. Nah, di dalam prinsip perencanaan pembelajaran, kita ada beberapa teori nanti yang bisa kita tarik juga untuk kita gunakan sebagai panduan. Kalau dalam konsep sebelumnya ini, dalam perencanaan pembelajaran, konsepnya kita bisa mengacu pada tiga teori dasar ini. Lalu kemudian pada prinsipnya, ya prinsip-prinsip yang kita bisa gunakan, maka kita bisa mengacu ke teori ini, ya prinsip keselarasan, ada prinsip student centered learning, ada prinsip fleksibel ya fleksibilitas kurikulum oleh Harmer misalnya. Nah, ini bisa juga kita nanti tarik untuk menjadi dasar dalam menyelesaikan suatu kasus ya. Nah, contoh misalnya kasus bank sampah digital di SMP Negeri 3 Pekalongan misalnya. Integrasi mata pelajaran IPS dan IPA melalui pelajaran kontekstual. Lalu berikutnya adalah implementasi ya. Untuk mengimplementasikan, kita bisa mengacu pada tiga dasar teori, yaitu model pembelajaran komprehensif, kooperatif jigsaw, dan pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya, problem based learning ya. Eh, Bentar ya, suaranya ada yang bocor nih. Saya, oke, makasih. Saya lanjut dulu eh, ke basic teori ya. Basic teori ini nanti juga bisa ditarik ya untuk dasar implementasi. Jadi ada dasar konsep untuk mendapatkan gambaran bagaimana mendesain itu di konsep. Lalu prinsip-prinsip itu kaitannya nanti dengan solusi, misalnya prinsip keselarasan misalnya. Nah, di situ perlu ada linearitas atau inline di dalam memposisikan struktur dan infrastruktur agar terhubung atau terkoneksi misalnya. Ada ada prinsip keselarasan misalnya. Nah, kalau kaitan dengan implementasi, maka kita bisa mengacu pada tiga dasar teori ini misalnya. Pakai PBL misalnya, problem based learning misalnya. Ya, ini bagaimana kita cara mengimplementasikan teori ke dalam sisi praktis ya. Baik, berikutnya evaluasi ya, evaluasi teori apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi dan penjaminan mutu ya di dalam suatu sistem pembelajaran.
Kita ambil tiga saja ya, tiga saja. Misalnya assessment for learning milik Black and William. Ya kita bisa gunakan teori itu. Atau PDCA cycle, ya plan plan do checks act, ya yang Albert Deming, ya. Ini juga teori yang bisa digunakan untuk model evaluasi atau MONEV, atau kita mengacu pada Permendikbud misalnya. Ya, di situ ada panduan-panduan bagaimana melakukan MONEV, ya, monitoring dan evaluasi. Oke. Nah, ini sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus, ya. Nah, ini contoh. Contoh misalnya kita menghadapi suatu uh, oke, di mana ya? Di kasus. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini ada menyelesaikan kasus, ya, contoh. Jadi nanti akan saya harapkan kita bisa menyelesaikan kasus, ya, kasus, menemukan suatu kasus, lalu kemudian kita bisa menyelesaikannya, ya, bisa membantu memberikan suatu solusi. Ini contoh kasusnya, ya, kasusnya seperti ini. Misalnya ada profil dari sekolah yang mau kita jadikan sebagai sasaran. Contoh SMA Islam Al-Ikhlas, ya. Sekolah swasta di Jakarta Selatan yang berdiri 2005. Sekolah ini mengusung visi menciptakan generasi Qurani yang cerdas dan berdaya saing. Jumlah siswanya ada 356. Gurunya ada 28 orang. 60% bergelar S1, 40% bergelar S2. Ya. Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah ini 15 ruang kelas, satu lab, dengan 10 PC, akses WiFi terbatas. Lalu permasalahannya, kompetensi guru 40% belum menggunakan learning management system, belum mengenal Google Classroom, belum mengenal Moodle, gitu ya. Lalu ada 60 siswa, 60% siswa uh, yang mengandalkan smartphone di keluarga, ya, dalam komunikasi, artinya mereka memiliki kuota, ya, memiliki kuota. Tapi 60%, berarti sisanya tidak ada, ya. Kalaupun ada masih terbatas. Lalu kurikulumnya masih terpusat pada textbook, ya, tanpa integrasi konten digital. Jadi masih tradisional, ya, dalam proses kurikulum pembelajarannya. Lalu ada masalah nih, ada penurunan prestasi, ya. Rata-rata nilai ujian nasionalnya turun dari 78 ke 69 di tahun 2024 kemarin. Ada suatu tantangan yang spesifik. Tantangannya di anggaran. Ya, anggarannya 1,2 miliar per tahun. Kemudian ada tekanan dari orang tua. em, Mereka, para orang tua, tidak berkenan untuk menaikkan SPP. Namun meminta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di situ lalu kemudian dianalisis, ya. Nah, analisis ketika kita di pertemuan kedua sudah mempelajari tentang analisis SWOT, ya. Analisis SWOT kita masih ingat ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, ini contohnya, ya, contohnya. Ini contohnya. Jadi internal berarti dari dalam. Nah, sebetulnya ada kekuatan juga karena guru-guru itu sebagian besar berusia masih muda, ya, kurang dari 40 tahun, artinya berada di masa milenial, ya, di usia milenial. Karena kurang dari 40 tahun. Itu 60%. Lalu ada lingkungan religi, ya, di lingkungan sekolah ini cukup baik, uh,
pemahaman keislamannya gitu ya sehingga mendukung aktivitas proses pembelajaran. Di eksternal ada dukungan komunitas orang tua ya, potensi kolaborasi dengan pesantren cukup bagus ya. Kelemahannya kurang pelatihan terhadap eh, kepada gurunya untuk meningkatkan kapasitas teknologinya. Kemudian infrastruktur di sekolah terbatas ya. Walaupun di apa sasaran di murid, di siswa dan orang tua 60% mayoritas sebetulnya sudah punya akses terhadap internet, tapi sekolah sendiri masih terbatas ya. Lalu ada kelemahan yang lain berkompetisi dengan sekolah negeri ya. Regulasi kurikulumnya regulasi kurikulum nasionalnya masih ketat ya, belum menggunakan kurikulum lokal atau lokal konten yang memadai untuk agar ada competitiveness gitu belum belum terlalu serius ya digarap. Nah, lalu ada analisis gap. Analisis gapnya seperti ini ya. Ini jadi kalau nanti eh, nih teman-teman ya dari mahasiswa Iwan Walahwak menghadapi eh, kasus seperti ini maka lakukan gap analysis berikutnya ya. Aspek-aspeknya tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa gurunya 40% tidak mampu mengoperasikan learning management system. Padahal untuk meningkatkan agar kualitasnya makin baik, makin bagus, diharapkan guru bisa 90% memahami dan menguasai LMS ya dan tools digital yang lain. Ini gapnya 50% nih ya. 50% lebih. Jadi harapannya 90%, baru 40%. Akses siswa 60%. Harapannya nanti bisa terfasilitasi pada angka 85%. Gapnya sekitar 25. Lalu nilai ujian 69 diharapkan pada saat nanti sudah mulai menggunakan fasilitas digital, maka kegiatan pembelajaran semakin efektif, intensif, begitu ya, bisa meningkatkan kualitas ya kualitas pembelajaran dengan rata-rata nilai 75 dari 69 gitu, atau naik 5,8 poin. Hmm. Eh, maaf, 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 ada. Hmm. Halo, masih ngajar. Hmm. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kita mulai menarik teori ya, mengambil teori yang sesuai, dengan uh, konteks permasalahan ya. Pertama, kita bisa menggunakan resource based learning ya RBL dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Kenapa kita merekomendasikan teori ini? Karena tadi kita sudah melihat eh, bagaimana organisasi atau lembaga ini sebetulnya memiliki potensi internal yang cukup baik, yaitu tadi ya, guru-gurunya sebetulnya mayoritas masih muda gitu ya. Sebetulnya masih punya semangat untuk belajar gitu. Lalu kemudian di dalam juga eh, sebetulnya tersedia fasilitas ya, tapi belum termanfaatkan gitu. Nah, sebetulnya itu potensi-potensi yang bisa dioptimalisasi. Makanya kemudian menggunakan pendekatan resource-based learning. Kemudian konstruktivisme sosial, yaitu bagaimana membangun kolaborasi ya, kebiasaan via grup WhatsApp dengan pendampingan Ustadz. Jadi memanfaatkan media platform digital ya yang sebelumnya mungkin guru-guru tidak biasa, kalaupun biasa mungkin belum ke arah produktivitas pembelajaran. Jadi hanya sekedar digunakan untuk komunikasi. WhatsApp hanya digunakan untuk komunikasi gitu ya. Belum ada sharing data, belum bisa untuk membuat grup
grup pembelajaran gitu ya, belum optimal gitu. Lalu kemudian uh, dibangun bagaimana secara internal guru-guru dan siswa dan orang tua gitu mulai ada aware dan care memanfaatkan media yang ada itu untuk proses interaksi, untuk komunikasi, untuk sharing gitu ya. Nah, itu yang mau dibangun, yang mau dikonstruksi untuk hal yang positif seperti itu. Lalu kemudian gunakan model ED, yaitu bicara tentang analisis gitu ya, bicara tentang development, design, development, kemudian bicara tentang evaluation ya, infrastruktur dan evaluation. Jadi kita bisa menggunakan beberapa model atau teori yang sudah kita pelajari. Nah, lalu baru kemudian merancang. Nah, merancang sistem pembelajaran. Ini langkah berikutnya. Merancang sistem pembelajaran, kita bisa gunakan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya, model pengembangannya ID ya, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Analisis, ya kita bisa petakan kebutuhan guru dan siswa lewat kuesioner, lewat survei. Kemudian kita desain bagaimana kurikulum blended learning dengan integrasi nilai-nilai keislaman. Nah, di sini ada pembaruan yang tadinya masih tradisional, kemudian di blended ya, di blend dengan learning atau LMS, ya, Learning Management System. Lalu kemudian di develop modul-modul, mendevelop modul ya, mendevelop modul, termasuk praktek yang sekarang sedang kita laksanakan gitu ya. Jadi mengapa setelah ada perkuliahan ini harus mengisi kuis gitu ya? Ya karena itu adalah merupakan bagian dari mekanisme evaluasi gitu ya. Kenapa ada penugasan? Ya karena kita kalau tanpa menyelesaikan suatu tugas nggak ada punya pengalaman. Nggak punya pengalaman untuk mengimplementasikan teori-teori yang kita pelajari. Oke, kemudian kurikulum blended learning. Ya, kurikulum blended learning. Nah, di sini ada komponen ya, komponen konten digital, asinkronus, sinkronus, pelatihan guru. Apa nih yang dimaksud dengan asinkronus ya? Kalau konten digital kita udah tahu lah ya. Misalnya di dalam proses pembelajaran kita diminta untuk membuat video pembelajaran ya. Bagaimana mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran dengan rumusan-rumusan atau formulasi fisika maupun kimia misalnya. Ya, misalnya rumusan atau rumus kimia itu ada di Quran surat Al-Hadid ayat 25 misalnya. Nah, di situ kalau kita masih menggunakan cara-cara manual mungkin bisa prosesnya lama gitu ya. Tapi dengan menggunakan fasilitas digital platform, maka kita akan dengan sangat mudah mencari tema-tema atau Al-Quran tematik gitu ya, sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, ada istilah asinkronus. Asinkronus itu apa? Asinkronus itu proses komunikasi atau penugasan yang tidak langsung terhubung dalam fasilitas platform digital. Contoh, misalnya kita membuat apa WhatsApp group, WAG. Nah, di situ kita menugaskan ke siswa, ya seperti halnya kadang di dalam proses pembelajaran kita mungkin saya mengirim gitu ya, saya mengirim panduan penulisan karya ilmiah misalnya. Nah, di situ cukup membantu ya karena cepat gitu ya. Mungkin kalau kita kirim lewat email mungkin prosesnya agak lama gitu ya. Kalau dengan WhatsApp mungkin lebih cepat. Nah, di situ ada transfer, ya, ada delivery, ada proses pengiriman data. Nah, di situ, uh, namun ketika siswa mendapatkan dokumen PDF misalnya, siswa
mengerjakan di dalam kertas gitu ya, mengerjakan di dalam kertas, tidak langsung di dalam fasilitas WA itu. Jadi ditulis di kertas, nanti mungkin pada saat kumpul di sekolah, karena ini blended gitu, nah itu dibawa, ya dibawa tugasnya itu, lalu kemudian diserahkan kepada ustadz ustazahnya gitu. Nah itu namanya asinkronus. Jadi ada proses mengirimkan data lewat fasilitas platform atau digital, tapi dibalas dengan manual tradisional. Itu namanya asinkronus. Nah, tapi kalau yang selama ini kita lakukan, yang maksudnya kita ini, ya kan kadang saya memberikan penugasan gitu ya, dikirim lewat platform, lewat LMS. Nah, ini sudah namanya full, ya full digital karena saya nggak pernah terima kertas, ya paperless. Saya nggak pernah terima kertas tugas yang ditulis oleh mahasiswa. Itu namanya sinkronus. Nah, salah satu dari sinkronus misalnya Zoom meeting saat ini, misalnya. Ya, kita bisa mendengarkan secara langsung gitu ya, dan lewat fasilitas platform digital. Nah, kemudian berikutnya misalnya komponen yang lain adalah pelatihan guru. Pelatihan guru misalnya dilatih membuat Canva ya, pakai Canva for Education, Google Classroom misalnya, atau Moodle misalnya, atau Perplexity misalnya. Wah, banyak sekali ya apa yang perlu diketahui oleh guru untuk berinovasi, memberi dan berkreasi dalam proses pembelajaran. Nah, saudara sekalian, berikutnya adalah jadwal implementasinya. Ini juga harus didesain ya di dalam perencanaan kapan akan dilakukan pelatihan guru. Untuk apa? Mengembangkan modul. Jadi selain tadi mengenalkan tentang fasilitas teknologi informasi lewat menggunakan platform-platform LMS tadi, bisa juga mengembangkan e-modul ya membuat e-book misalnya. Nah, kemudian untuk evaluasi kapan agar bisa diketahui kapasitasnya sudah memadai atau belum untuk siap dilakukan piloting untuk trial. Nah, ini dibuat timelinenya ya sampai 6 bulan. Jadi 6 bulan diharapkan sudah selesai transformasi dan revitalisasi. Harapannya akan ada perubahan. Lalu pengembangan media pembelajaran. Nah, ini menggunakan prototipe e-modul interaktif, misalnya menggunakan Canva, Google Sites, misalnya. Bikin audio tausiah, kuis interaktif, berbasis hadis, tautan video animasi, misalnya. Kemudian prinsip-prinsip dalam membangun media tadi, membangun instrumen pembelajaran tadi adalah kontekstual, kemudian aksesibel. Aksesibel itu artinya ketika membuat misalnya e-modul tidak lebih dari 5 byte, ya, 5 megabyte agar bisa terupload ya di dalam platform. Karena kalau lebih dari 5 megabyte maka nggak akan bisa, maka harus accessible gitu. Nah, kemudian mengenal storyboard ya, mengenal storyboard, mana nih? Eh, nah, storyboard kita membuat konten-konten ya, dalam storyboard itu kita membuat konten-konten, misalnya untuk media pendukung ya, audio, misalnya, dalam satu tayangan di platform itu perlu ada pengantar. Pengantarnya mungkin menggunakan audio ustadz ustadzah ya, para gurunya. Membuat ilustrasi infografis, kemudian membuat materi-materi tentang materi utama ya, misalnya dalam bentuk video selama 3 menit plus dengan kuis misalnya. Tugas proyek, identifikasi produk halal misalnya. Lalu kemudian kasih link survei Google Form. Jadi agar siswa bisa mengisi form, misalnya kita ingin
lakukan suatu survei, atau si siswa diajari bagaimana menggunakan Google Form, misalnya. Nah, kemudian evaluasi dampak. Nah, ketika kita ingin membuat suatu konsep untuk bisa mengevaluasi dan mengukur dampak, maka kita harus tahu teorinya juga, kan gitu ya. Misalnya menggunakan teori Kirkpatrick, ya level 1 dan 2. Level 1 adalah reaksi, level 2 adalah pembelajaran. Jadi kita membuat suatu survei, misalnya, kepuasan guru dan siswa. Jadi setelah kita bikin platform, kita bikin pembaharuan, gitu. Lalu kemudian kita survei gimana kira-kira guru enjoy nggak, gitu ya. Siswa seneng apa enggak, gitu ya. Lalu kemudian bikin pretest dan post-test. Pemahaman LMS guru. Ya, setelah kita kasih capacity building, lalu kemudian kita lakukan post-test. Nah, ini untuk apa Kirkpatrick level 1 2 ya, itu sudah cukup lah gitu. Lalu kemudian indikator keberhasilan kita bisa lihat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya 75% guru mampu operasikan Google Classroom. Nah, misalnya, lalu kemudian jangka menengah peningkatan NEM atau nilai akhir evaluasi belajar nasionalnya naik gitu ya, 5 poin. Jangka panjangnya menjadi role model sekolah Islam berbasis teknologi ya. Makanya uh, kita punya prodi ini kan TP ya kan, teknologi pendidikan. Jadi kita mesti harus melek teknologi gitu ya. Kita harus uh, menyesuaikan dan beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru, terutama platform-platform digital. Nah, kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Apa yang kita rekomendasikan? Kolaborasi dengan pesantren, skema subsidi, ya, komunitas orang tua kita. uh, jadi tidak hanya kepada anak-anaknya saja untuk meningkatkan intensitas dan optimalisasi efektivitas pembelajaran, tapi orang tuanya juga perlu diliterasi karena jangan sampai misalnya anak-anak ini ketika bertanya di rumah mau bertanya orang tuanya nggak tahu nggak paham, akhirnya menjadi menghambat. Jadi orang tuanya juga perlu diliterasi misalnya. Nah, tantangannya yang perlu diantisipasi adalah resistensi guru senior, nah, gitu ya. Biasanya guru-guru senior itu tidak mau berubah, dia susah untuk berubah. Diajarin nggak mau, gitu. Nah ini perlu antisipasi gimana caranya agar mereka mau mengikuti. Lalu kemudian keterbatasan waktu pelatihan, ini juga uh, menjadi constraint ya di dalam tantangan untuk implementasi perubahan dalam sistem pembelajaran gitu. Ya, baik itu contoh bagaimana kita menemukan kasus dan kemudian me- menyelesaikannya gitu ya, memberikan solusi dengan tadi ya pendekatan teori, kemudian mengelaborasi, lalu kemudian memberikan rekomendasi. Nah, gitu. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk eh diubah ke dalam mana PowerPoint ya, dibuat dalam PowerPoint. Mana ini PowerPoint? Buat PowerPoint. hmm, PowerPoint-nya di mana ya? Contoh. Nah, ini saya berikan contoh nih. Jadi kalau saya mau nugasin gitu, ya saya siapkan contohnya ya biar apa yang mau dikerjakan ini bisa dipahami oleh mahasiswa. Saya takutnya ngasih tugas ini Probagio ngasih tugas apa gitu ya.
Nah, tugasnya seperti tadi. Jadi, cari kasus di sekolah kita, terutama di sekolah kita, sehingga nanti atau di yayasan atau sebagai pengawas kan tahu juga nih sekolah-sekolah yang diawasi. Kemarin kan ada yang sharing juga ya. Saya ngadapin sekolah saya gini-gini gimana solusinya gitu. Nah, sebetulnya kita punya potensi untuk menyelesaikan, untuk membantu memberikan rekomendasi dengan cara membangun konsep seperti ini gitu ya. Nah, nanti eh, dari tadi itu dibuat ke dalam dibuat ke dalam dipaparkan ya, dipaparkan dalam bentuk PPT ya. Jadi yang tadi saya buat itu saya buat ke dalam PPT ini seperti ini. Karena nanti ini yang nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan mahasiswa ini ya. Memaparkan. Jadi apa latar belakang di sekolah itu seperti apa? Ini contoh yang saya buat ya. Lalu kemudian permasalahannya seperti apa? Lalu kemudian tantangannya apa? Tantangan spesifik yang khusus. Lalu analisis SWOT-nya. Lalu kemudian gap analisisnya, rekomendasi teori yang mau digunakan apa? Kemudian kita baru merancang sistem pembelajarannya. Jadi setelah kita tahu rekomendasi, gunakan teori itu untuk menganalisis, mensintesiskan, dan merancang, ya untuk mendesain. Nah, rancang seperti ini, kemudian kurikulum blended learning itu seperti apa, gitu ya, dibuat. Lalu kemudian implementasinya, kapan mau diimplementasikan, kemudian media pembelajaran yang mau digunakan, tentukan media pembelajarannya, misalnya di sini contoh menggunakan beberapa prototipe e-modul interaktif ya dengan menggunakan platform misalnya. Kemudian storyboard, ya storyboardnya seperti apa gitu. Lalu kemudian sistem monefnya gimana gitu ya. Membangun KPI-nya biar kita bisa mengukur berhasil atau tidak. Nah, itu disusun. Lalu kemudian rekomendasi dan sudah bisa kita antisipasi dan mitigasi ketika ada resistensi, ketika nanti akan menghadapi suatu risiko itu sudah kita siapkan dari awal ya. Nah, lalu kemudian referensi yang kita gunakan apa disebutkan gitu ya. Ya, kalau misalnya mau ditambah seperti ini bagus, misalnya contoh modulnya kayak apa gitu ya. Hasil kuesionernya gimana gitu ya. Anggarannya seperti apa? Ini kan belum ada anggaran nih ya. Saya belum munculkan anggaran. Oke, baik seperti itu cara sekalian. Ini nanti menjadi tugas dari Bapak Ibu sekalian. Ada manfaatnya nanti ketika kita belajar teori, implementasinya gimana, penerapannya seperti apa gitu. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kang Asep, mangga Kang Ya, Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini berbicara tentang perencanaan ya, Prof. Ya, perencanaan manajemen sistem. Baik, ini mungkin kan kita sebelum merancang sistem ini mengetahui konteks masalah, kemudian diambil teorinya. Nah, kemudian di dalam suatu perencanaan ini yang terlibat di dalam perencanaan ini tentu saja banyak pihak, itu, Prof. Iya, Nah, mungkin kita bisa nggak melibatkan tim-tim yang mungkin bisa saja kita kurang mengerti di situ gitu. Apakah perlu seperti itu? Kemudian dengan cara seperti apa gitu. Sedangkan kadang kita terbatas dengan adanya efisiensi anggaran segala macam itu kita tidak mungkin mendatangkan tim-tim ahli yang mungkin sangat butuh biaya yang banyak gitu, Prof. Ada solusinya nggak, Prof, untuk yang seperti itu? Terima kasih, Prof. baik, makasih Kang Asep. Kang Asep di mana ini tinggal? Di Bogor, Prof. Oh, di Bogor, ya. Di Bogor. Bogor ya, tetangga saya di Depok. Iya, iya, Ya, atur dekat, Prof. nuhun, atur nuhun. Lumayan dekat.
Ya, Nah, sami-sami. jadi kalau boleh saya eh, saran, kalau nanti dalam praktek dan implementasinya, ketika kita eh, sudah mencoba untuk eh, m- ikut ya dalam memberikan suatu solusi dalam masalah yang dihadapi oleh suatu institusi dan kita ingin memberikan suatu solusi, eh, sebaiknya memang kita ada dalam satu tim gitu ya, ada dalam satu tim. Tim kecil lah, satu, dua, tiga orang nggak ada masalah karena walaupun bagaimana kita tetap butuh untuk bertukar pikiran, kita butuh mendapatkan dukungan gitu. Mungkin juga secara administratif kita butuh juga yang nanti akan membantu untuk melakukan dokumentasi, mengadministrasi, minimal minimal itu ya minimal ada yang membantu kita untuk melakukan kegiatan administratif. Ya, kemudian yang kedua, dalam proses terutama identifikasi masalah. Ya, dalam identifikasi masalah, kita sebaiknya disarankan tadi dalam pendekatan teori, kita bisa menggunakan kuesioner, ya, bisa menggunakan kuesioner. Nah, di dalam kuesioner itu kita bisa pertanggungjawabkan tuh karena respondennya adalah pemangku kepentingan internal misalnya yang akan menjadi sasaran kita kan sebetulnya ada dua pihak guru sama siswa. Kalau mau diperluas ada orang tua juga. Kalau mau diperluas ke penyelenggara pendidikan ke yayasan gitu. Nah tergantung terhadap kedalaman ruang lingkup yang akan kita kaji, yang akan kita analisis, yang akan kita lakukan studi ini, apakah kita akan fokus misalnya pada mekanisme pembelajaran. Kalau mekanisme pembelajaran mungkin lebih sederhana, yaitu antara guru dengan siswa. Tapi kalau kita akan kembangkan tadi melibatkan orang tua juga, gitu, untuk mendapatkan dukungan dan pandangan serta persepsi dari orang tua dalam proses mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar putra-putrinya. Nah, itu eh, data yang bisa kita tarik untuk membantu mengidentifikasi masalah. Nah, biasanya, eh, nah, untuk bisa memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berorientasi pada masalah, kita bisa berbasis pada teori juga, ya, pada teori juga. Misalnya, kita bisa mengadopsi teori-teori yang digunakan dan sudah diaplikasikan yang kita bisa unduh dari jurnal-jurnal. Ya, dari jurnal-jurnal internasional bisa, dari jurnal nasional bereputasi boleh, gitu. Nah, itu biasanya jurnal-jurnal internasional bereputasi itu dia melampirkan ya membuat lampiran lampiran kuesioner yang digunakannya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya dengan menyebutkan sumbernya. Kalau kita ingin misalnya tidak terlalu pede untuk menarik data dengan instrumen. Tapi kalau kita misalnya sudah cukup punya pengetahuan dan punya basic, maka kita bisa mendesain kuesioner sendiri. Bisa juga, ya bisa juga. Karena kita base-nya adalah problem, ya. Jadi bukan pada pengembangan teori, ya. Jadi beda ya. Kalau pengembangan teori itu sangat ketat sekali untuk melakukan literatur reviewnya. Tapi kalau kita base-nya adalah untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah, lebih pada pengalaman, pengetahuan, dan kita bisa mengambil sisi best practice yang selama ini sudah terjadi. Jadi lebih lunak ya, lebih soft gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk tugas, kalau kaitannya dengan tugas, sebetulnya kita lebih kepada uh, maksud saya pingin uh, rekan-rekan ini punya pengalaman gitu ya dalam proses pembelajaran di mata kuliah manajemen sistem pembelajaran ini bisa punya pengalaman bagaimana mengidentifikasi gitu ya, kemudian memanfaatkan teori yang sudah kita pelajari gitu.
Lalu kemudian kita bisa mencari suatu solusi, tapi solusinya itu inline gitu ya, inline dengan problemnya, inline dengan teorinya gitu. Ya, inline dengan teorinya gitu. Ya, jadi tidak kemana-mana gitu ya. Jadi benar-benar apa fokus. Nah, karena ini masih dalam proses pembelajaran, nanti ketika mau menjadi profesional, misalnya konsultan profesional gitu, nah di situ nanti ada pengembangan terkait dengan pendekatan-pendekatan dan metode yang digunakan. Misalnya untuk menarik informasi data, misalnya, oh ternyata tidak cukup hanya kuesioner, mungkin perlu FGD. Kenapa perlu FGD? Karena kita perlu mendengar langsung dari pelakunya, ya. Terutama nanti ketika hasilnya ini akan didiseminasi. Jadi sebelum kita berikan konklusi, kita ingin konfirmasi dulu. Nah, itu yang disebut dengan triangulasi, ya. Triangulasi metode. Jadi kita perlu melakukan verifikasi dan konfirmasi, ya, terhadap sasaran dan sumber-sumber informasi. Jadi kalau kita membuat rekomendasi itu jangan dibuat rekomendasi dulu dan kesimpulan dulu sebelum mendapatkan konfirmasi dari objek dan subjeknya. Misalnya eh, tadi kan kita menjadikan respondennya adalah misalnya guru gitu ya, ada siswa, misalnya ada orang tua. Nah, pada saat kita mau membuat draft conclusion dan recommendation, kita bisa invite mereka dalam FGD tadi. Lalu kemudian di dalam FGD itu kita menyampaikan poin-poin kita yang kemudian ditanggapi oleh guru. Ya, seperti apa tanggapan mereka? Apakah menolak gitu ya, ataukah mendukung misalnya? Kalau menolak alasannya apa? Kalau mendukung alasannya apa? Gitu. Nah, di situ nanti ada konfirmasi, misalnya siswa gitu. Siswa ikut terlibat juga bahwa oh ya kita senang kalau ada apa platform digital, kita akan terbantu gitu. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan itu seperti apa? Karena mereka lah yang akan menjadi usernya, mereka lah nanti yang akan menjadi pengguna dari rekomendasi kita. Nah, di situ tekniknya ditambah dengan menggunakan FGD gitu. Ini contoh ya. Jadi nanti sesuai dengan kedalaman uh, sejauh mana kita akan melakukan kajian gitu. Ya, sementara gitu Kang Asep. Mudah-mudahan Ya, manfaat. baik Prof. Ya, terima kasih Prof. Hai Sami, Nuhun. Ada lagi Kang Kang Yayan nih, Riau. Mangga Kang Yayan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Prof, pada eh, kesempatan malam hari ini, saya sekedar sebagai penyambung lidah teman-teman angkatan kami nih, Prof. Mangga, mangga, mangga. Ya, jadi eh, kami ini merasa apa ini masa depan nilai kami di mata kuliah ini kok seperti suram, Prof. Dengan kriteria penilaian yang Prof Ah, sampaikan ya di, punten, di punten. chat. Lagi ngasih kuliah, Mas Des. Nanti saya kontak. Iya, iya. Maaf, 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 maaf. Nuhun. Ya, ya silakan Kang Yayan. Ini Prof, dengan kriteria penilaian yang pernah Prof unggah di grup chat WA, itu kami merasa masa depan nilai kami ini untuk mata kuliah MSP ini yang Prof ampu ini kok seperti suram ya Prof ya. Jadi dengan 40% nilai tugas dan 60% nilai unggah jurnal itu sepertinya kalaupun kami menyelesaikan tugas semuanya nilai 100 cuma berbekal nilai 40, kemudian
harus Q1 supaya nilai 100 itu jadi menjadi beban beban pemikiran bagi kami semua ini, Prof. Ini menjadi perbincangan di kalangan kami ini di grup WA kami ini, Prof. Tentang keharusan mengunggah jurnal yang terindeks Scopus dan terindeks Sinta ini, Prof. Karena yang kami coba telusuri itu hampir kadang-kadang biayanya itu kalau misalnya Scopus yang internasional itu, Prof, itu nilainya itu biayanya itu sampai kalau boleh di total mungkin total biaya kuliah kami untuk ambil S2 ini, Prof, gitu. Jadi anggarannya cukup besar untuk unggah jurnal-jurnal tersebut begitu. Kemudian, Prof, eh, kami tidak keberatan setiap minggu Prof memberikan tugas, alhamdulillah, untuk mengasah kemampuan kami. Cuma sekarang ini dengan ditambah tugas per pertemuan dan jurnal yang masih menjadi beban pemikiran, ini seperti agak mental health-nya kawan-kawan di angkatan ini agak terganggu gitu, Prof. Jadi kami perlu sedikit sedikit diskusi dengan Prof ini mengenai masalah ini, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya, Kang Yayan. Makasih sudah mewakili suara teman-teman mahasiswa ya, Kang Yayan ya. Ya. Jadi gini, kalau nanti suatu saat Kang Yayan jadi guru, jadi guru gitu ya, atau sekarang sudah menjadi guru gitu, kalau ingin punya apa murid yang tangguh, ya, kalau ingin anak didiknya itu fighter gitu ya, itu berilah ya latihan-latihan ya latihan-latihan yang membuat dia itu benar-benar ya kuat gitu ya kuat gitu fight gitu. Saya yakin kalian nanti akan punya standar ya akan punya standar. Nanti saya nggak perlu cerita kalau saya kemudian sekarang membatalkan, tidak perlu begitu ya. Nah, nanti daya juang kita sampai di mana? Saya ingin tahu. Gitu. Kan ada kebijakan namanya. Yang nggak punya wisdom itu adalah digital, itu nggak bisa punya kebijakan. Ya, tapi kalau human masih ada kebijakan. Tapi saya nggak perlu membatalkan perintah itu, gitu ya. Ah, sampai sejauh mana kita fight itu Kang Yayan. Jadi fight aja dulu. Saya ingin tahu makanya kemudian itu kalau sudah selesai di-upload lah ke dalam aplikasi LMS saya itu ya. Saya ingin tahu tulisannya seperti apa. Tulisannya aja belum muncul kok mau minta, nggak usah di munculkan dulu tulisannya gitu ya. Nanti saya akan bantu mereview ya biar kita tahu ini standar untuk Sinta itu seperti apa. Nah, sehingga ada yang namanya learning experience namanya ya, ada proses pengalaman pembelajaran gitu. Pertanyaannya gitu ya, sebetulnya dosennya capek nggak? Sebetulnya saya capek, Mak, gitu ya, Kang Yayan. Saya harus mereview, saya harus mendampingi, saya harus siapin gitu semuanya gitu. Tapi saya dengan senang hati untuk membantu itu. Insya Allah, Kang Yayan. Nggak perlu berkecil hati, ya. Mungkin itu yang saya tanggapin dulu, ya. Eh, yang lain silakan. Prof, ya izin masuk, Prof. Ya, silakan. Naranda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi yang pertanyaan saya itu bukan terkait jurnal, Prof. Tapi izin saya jadi punya dua pertanyaan. Yang pertama mungkin menambahkan dari Pak Yayan. Yang kedua mungkin tentang tugasnya yang tadi, yang studi kasus itu, Prof. Nah, berarti kalau saya simpulkan dari yang Prof katakan barusan,
sebenarnya patokan nilai itu bukan hanya pada berhasil atau tidaknya kami sampai di situs Sinta atau Scopus 1, 2, 3, 4 itu ya, Prof. Yap. Karena sebenarnya eh, saya juga coba untuk mencari situs-situs yang masuk ke terindeks Scopus atau terindeks Sinta, tapi tidak bayar. Cuma memang prosesnya lumayan, Prof. Karena yang saya masukkan itu jujur itu lebih dari 5 dan masing-masingnya itu ada format-format yang berbeda. Nah, eh, saya mau mengkonfirmasi hal itu bahwa eh, takutnya takutnya ketika misalnya memang standarnya saklek harus bayar, nah mungkin itu tidak akan adil buat kami yang memang nggak mampu membayar setinggi itu gitu, Prof. Berarti kalau dari Prof tadi sebenarnya masih ada wisdom di mana tadi standarnya bukan apakah berhasil masuk Sinta atau Scopus itu ya, Prof. Ya, ya percaya lah Mbak kan. Mungkin juga nanti apa eh, dosen membuat para mahasiswa yang nggak lulus juga kan. Ya, ya, ya. eh, jadi saya nggak perlu mengubah itu dulu, gitu. Coba fight dulu. Saya ingin merekam juga nih apa daya juang nih dan upaya ikhtiarnya sampai di mana begitu. Ya, maka tahapannya coba diikutin dulu. Ya, tadi ada yang Oke. chatting juga ya, ada yang chat juga uh, Ya, sudah ngirim ke LMS. Oke, nanti saya akan insya Allah akan lihat. Saya akan bantu untuk mereview gitu ya. Uh, oke. Nanti hasil reviewnya ada yang tanya nanti hasil reviewnya akan dikirim ke mana gitu ya. Hasil reviewnya ke di mana. Nanti saya akan jadi begini biar ada proses pembelajaran ya. Nggak apa-apa dikirim ke sebaiknya saya usul dikumpulkan dulu di ketua, ya kemudian dikirim aja ke saya, gitu. Itu tetap dikirim ke upload ya, karena kan kalau di upload itu akan nanti nilainya ada di situ. Cuma untuk mempercepat, boleh dikirim ke email, masukkan ke folder saja, di zip aja, gitu. Nah, biar cepat nanti. Nggak harus nunggu semuanya, nggak apa-apa. Misalnya ada 5 dulu kirim ke saya. Nanti di sela-sela waktu saya mungkin nunggu mahasiswa atau apa, saya bisa bantu mereview, mengerjakan gitu. Nanti saya kirim lagi gitu ya. Nah, nanti baik. uh, uh, tolong juga sudah punya sasaran jurnal gitu ya, karena nanti template-nya itu disesuaikan dengan sasaran jurnalnya gitu ya. Ya, jadi nanti tolong misalnya gini, ada Jurnal Pendidikan Indonesia misalnya, itu yang mau saya bidik. Nah, ambil template-nya dari situ, sesuaikan di situ. Nah, nanti ketika saya mereview, saya akan melihat dari aturan penulisan yang ada di jurnal itu, gitu caranya begitu, sehingga nanti akan ketahuan, oh ini harusnya di abstrak itu tidak boleh 150 kata misalnya. Tapi ini kok sampai 600 kata, oh terlalu panjang gitu kan. Gitu. Terus misalnya di apa pendahuluan misalnya. Pendahuluan itu tidak boleh lebih dari 600 kata misalnya. Ya, tapi kok misalnya yang diisi hanya 100 kata ya terlalu jauh gitu. Jadi more or less itu tidak boleh standar standar deviasinya maksimal 5%. Jadi misalnya kalau terlalu sedikit juga nggak bagus gitu. Kalau lebih dari 5% juga nggak bagus gitu. Nanti kayak gitu nanti saya kasih saran-saran gitu. Oke, Prof. Berarti yang kami upload juga termasuk guideline-nya dong, Prof. Ya, guideline-nya, template-nya, sama draft-nya ya, sama draft. Oke, ya, Prof. Prof, itu pertanyaan pertama. Terima kasih, Prof. Ya, Yang kedua, sama-sama. untuk yang studi kasus ini kan berarti real ya, Prof, kasusnya. Real. Iya, real. Nah, eh, saya kebetulan itu tidak berada di lingkungan sekolah. Saya cuma mahasiswa aja, Prof. Hmm. Nah, untuk ya, coba mencari kasus itu sebenarnya
buat saya itu kayak journey-nya panjang, Prof. Jadi misalnya saya bikin kelompok belajar dulu, terus kemudian saya coba ukur, terus saya dapat hasilnya itu saya ambil studi kasusnya. Yang mana itu nggak cukup seminggu sih kalau saya perkirakan waktunya, Prof. Hmm. Boleh nggak ya, Prof, saya minta waktunya diperpanjang gitu, mungkin 2 minggu, Hmm. kalau boleh gitu. Kasih, Prof. Ya, kalau boleh sih saya kasih saran, tidak harus sekolah ya, bisa jadi bimbel juga bisa gitu ya. Atau mungkin tempat pengajian atau majelis taklim juga boleh gitu. Jadi tidak harus lembaga formal, pendidikan formal ya, bisa informal juga boleh gitu. Karena kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mungkin yang paling terdekat dengan kita, misalnya, mungkin anak kita lagi di PAUD misalnya. Nah, kita bisa saja itu kita datengin anak sekolah sekolah anak kita di mana, kita bincang-bincang dengan gurunya gitu. Dapatlah di situ gitu. Jadi fleksibel ya. Ya gitu, Mbak. Baiklah, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terus Sami. Mas Kosim, saya mau ditanyakan, Mas. Oh, siap, Prof. Assalamualaikum, Prof. Sehat, Prof, ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Prof. Sebetulnya tadi sama seperti pertanyaan Mbak Raudoh untuk meminta waktu yang lebih dari 1 minggu untuk upload itu. Karena saya melihat ini sudah seperti semi penelitian seperti itu, Prof. Seperti itu dalam artian harus melakukan front end analysis seperti itu, Prof. Dalam Dig and Carry, Prof. Nah, di situ kalau dikaitkan dengan Edi juga di situ kan ada dan bisa dikolaborasi juga kan di analyze, design, development, implementation dan evaluation tadi yang Prof bilang gitu. Nah, apa namanya keterbatasan saya juga sih dalam artian mungkin kendala saya memahami bahwa eh, pelaut yang tangguh itu tidak hanya sebatas dia tuh bersandar aja kapalnya gitu kan, tapi memang harus menerjang ombak gitu. Tetapi saya melihat dinamika ritme pekerjaan saya, Prof, yang seminggu ke depan aja saya harus ada 2 daerah yang harus saya kunjungi seperti itu, Prof. Kemungkinan akan sangat dilematis bagi saya, Prof, pengumpulannya dalam 1 minggu ke depan seperti itu. Apalagi kebetulan jurnal yang sudah sedang gitu ya, bukannya sudah, tapi masih dalam proses gitu. Saya tulis dan juga saya eh, coba hubungi beberapa publisher gitu, Prof, ya, terkait dengan yang saya coba tulis itu terkait microlearning, Prof. Karena di front end analysis yang sudah saya lakukan itu pada LMS di tempat kami yang saya kelola kebetulan di situ memang belum adanya belum tersedianya gitu ya pembelajaran yang lebih interaktif. Baru ada pembelajaran sifatnya modul, PowerPoint yang di template seperti itu, Prof. Nah, saya coba mengembangkan itu dengan memberikan microlearning gitu ya. Video-video singkat, mungkin durasinya ya 4-5 menit lah seperti itu. Nah, itu yang sedang juga saya buat gitu dalam artian. Sehingga adanya penugasan yang dari Prof, ditambah saya juga harus mengembangkan microlearning itu, dan lain sebagainya gitu ya, Prof. Durasi waktunya, Prof, izin, Prof. Nah, berikutnya juga eh, terkait yang jurnal, Prof. Saya izin bertanya gitu, Prof. Maksudnya, eh, apakah memungkinkan gitu ya, saat saya kan sudah juga survei beberapa publisher yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dia tidak fokus, jurnal itu tidak fokus terhadap pendidikan gitu penerbitnya, tetapi multidisiplin, Prof. Hmm. Nah, di situ tapi masuk pendidikan gitu. Saya juga sudah coba apa namanya tanya gitu ya. Tidak hanya sebatas apakah jurnal saya dengan yang seperti ini memungkinkan gitu ya. Nah, setelah itu barulah saya tanya harga walaupun kadang itu tidak sepakat gitu, Prof. Harganya ternyata lumayan gitu kalau memang untuk dalam artian yang bisa langsung terbit lah ya dalam waktu yang singkat. Terlepas juga di situ di review dulu oleh reviewer dari masing-masing jurnal itu gitu. Lalu nanti dikembalikan lagi disesuaikan dengan template-nya atau mungkin ada salah pada bagian yang sebelah mana gitu, Prof. Sampai nantinya jurnal itu bisa diterbitkan. Dalam artian LOE itu pun akan bisa diminta, tapi kan setelah proses itu semuanya lewat gitu. Gitu kan ya, Prof. Nah, berikutnya gini, Prof. Bisa nggak sih misalnya gini, saya sudah mencoba melakukan perjuangan dalam artian menulis seperti itu ya, agar jurnal terbit. Nah, terus jurnal itu atas nama tunggal gitu, Prof. Atas nama saya gitu ya.
Terus ternyata saya tahu nih ada beberapa teman saya yang hebat-hebat di sini juga sedang menulis gitu, Prof. Boleh nggak seumpama gitu ya? Kan kita saling sharing nanya teori, bagaimana hasilnya, analisnya bagaimana gitu ya. Nah, boleh nggak dalam artian, misalnya misalnya penulis pertama Ahmad Qasim, penulis kedua saya tulis nama Mbak Raudoh, penulis ketiga saya nama eh, Pak Yayan misalnya gitu, Prof. Dan Mbak Raudoh juga dengan senang hati menulis nama saya sebagai penulis kedua gitu. Pak Yayan juga seperti itu dengan senang hati juga menulis nama saya seperti itu, Prof. Hmm. Dalam artikel atau jurnal yang akan dia terbitkan gitu, Prof. Ya, Seperti itu, Prof. Mungkin, Prof. ya, Terima kasih, Prof. ya, makasih Mas Kosim. Saya jawab yang tadi pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Jadi satu tulisan itu maksimal 3 ya, maksimal 3. Jadi boleh dengan teman-temannya. Jadi kalau ada yang uh, tapi seperti halnya di dalam BKD ya, beban kerja dosen, penulis pertama itu kan 60% nilainya ya. Maksudnya dia dapat nilai yang lebih besar gitu. Nah, kalau sisanya itu akan dibagi ya kepada penulis kedua dan seterusnya begitu. Nah, boleh jangan saling membantu ya, saling membantu. Jadi yang satu mungkin di penulis kedua, kemudian yang tulisan utamanya tetap menjadi penulis yang pertama. Boleh Mas, boleh silakan. Jadi bisa jadi nanti gugur ya, apa ketika ada yang masuk walaupun penulis dua, saya anggap itu sudah bisa terpenuhi gitu ya, akan membantu nilai, ya akan membantu nilai. Uh, yang pertama apa tadi ya, Mas ya? Waktu ya, Izin, masalah Prof. waktu. Yang pertama itu waktu, Prof. Karena saya Waktu. jujur di besok ini saya ada keperluan ke daerah Wonosobo gitu. Sampai kurang lebih 3-4 hari. Terus berikutnya saya baru kembali ke Jakarta tuh di tanggal 30, Prof. Maaf, Prof. Hmm. Gitu. Jadi di situ juga ada monitoring gitu, ada kegiatan. Hmm. Ya, ya, coba diupayakan dulu ya, diupayakan dulu. eh, Biasanya begini, kita kalau kalau apa namanya di dalam eh, tim gitu ya, atau mungkin sekelasnya Mas Kosim kan eh, bisa bisa saja untuk misalnya gitu minta tolong carikan referensi gitu ya, mungkin ke staff, boleh-boleh saja gitu ya. Referensi ini, tapi secara substansi, secara substansial gitu ya, uh, desainnya itu dari Mas Kosim gitu. Nah, saran saya gitu, jadi tidak semuanya harus dikerjakan sendiri, bisa berbantu ya, bisa berbantu. Tetapi pemikiran, konsepnya kita yang pegang. Nanti secara administratif bisa aja nanti ada orang lain yang membantu, nggak masalah ya, karena nanti di dalam pekerjaan pun nanti seperti itu kita. Kita yang pegang uh, desainnya, kita yang pegang substansinya gitu ya. Kayak saya kan konsultan juga nih Mas, ya saya konsultan juga. Jadi sulit saya kerja sendirian, pasti di tim gitu ya. Tapi yang mendesain kalau bisa kita, karena kita akan sedang belajar nih, ya. Itu yang kita pegang. Tapi kalau secara administratif, biar mungkin ada yang bantu, nggak ada masalah. Konsepnya begitu, Mas. Jadi dengan kondisi yang sangat terbatas, gimana kita bisa memanage? Kan judulnya manajemen, ya. Gimana dengan constraint ya yang sangat terbatas itu kita bisa. Nah, manajemen itu salah satunya adalah menurut Mary Parker Follett yang mengatakan manajemen is the art. Manajemen itu adalah seni, gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan 2 kali 2 adalah 4 dalam manajemen, nggak bisa. Paham mungkin saya yang sama maksud ya, Mas Kosim. Jadi gimana dengan Paham, Prof. Paham, Prof. keterbatasan yang ada itu ya? Ya, makasih. Kasihan, Prof. Nanti nggak punya staff, Prof. Ah, banyak banyak resources di luarnya Mas Kosim itu banyak gitu. Nah, Siap, gimana Prof. memanage itu gitu loh. Saya ingin ngajarin itu, makanya fight itu Siap. jangan kemudian memikirkan hanya diri kita sendiri, Mas. Ya, manajemen itu adalah menggunakan outsource.
Bagaimana sumber daya yang ada di lingkungan kita itu bisa kita kendalikan. Itulah manajemen, ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan, ya. Tujuan dan target kita tercapai. Baik, Prof. Prof, izin Prof. Tadi kan Prof bilang kalau penulis utamanya misalnya saya, penulis keduanya misalnya Mbak Raudo itu diperbolehkan gitu ya. Ya, Berarti dalam artian satu satu jurnal itu bisa dikerjakan oleh dua orang seperti itu. ya, Tetapi pengaruh terhadap nilai itu apakah juga akan sama, Prof, dengan proporsi 60% yang Prof sampaikan? Seperti itu. Berikutnya juga ini kan yang jurnal yang coba saya cek ini, dia ternyata terbitnya kurang lebih bulan-bulan Oktober gitu, Prof. Itu sudah melebihi, udah melewati itu, Prof. ya. Gimana LOA-nya ya, Prof? nggak apa-apa. LOA-nya aja nggak apa-apa. LOE-nya aja nggak apa-apa. Oke, baik, Ya, siap. iya. Yang untuk penilaiannya gimana, Prof? Eh, nanti saya ada wisdom di situ, ya. Oke, baik. Wisdom di Siap, situ. Prof. Ada Berarti ruang, berarti termasuk siap. Izin, ya, Prof. Berarti termasuk juga seperti ini ya, Prof. Eh, Kemampuan atau batasan-batasan kita nih mentok banget misalnya Sinta 3 gitu, Prof. ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain mentoknya di Sinta 4 mungkin gitu ya, Prof ya. Hmm, Ternyata sulit, banyak banget revisi dan ketentuan pada Sinta 2 apalagi Sinta 1 seperti itu. ya, Nah, berarti nanti dalam artian itu adalah daya upaya sudah maksimal kita kita berikan gitu ya, yang Prof ya, sudah akan berikan kebijakan gitu ya, dalam artian ya. seperti itu, Prof ya. Karena saya ini apa ya, selalu teriang-iang, Prof. Nilai yang sudah Prof berikan, nilai saya tidak seberapa, dan itu bobotnya 40%, Hmm. ditambah jurnal jika Sinta 3 itu nilainya 80, seperti itu, Prof. Dan prorata saya, kemungkinan saya hanya bisa dapat B plus gitu, atau bahkan B min gitu, Prof. Sedih gitu, Prof. Maaf ya, Prof. Ya, ya. Ilmu Kaizen kan gitu, Mas. Ilmu Kaizen itu bagus. Apa yang dirasakan oleh Mas Kosim itu bagus. Orang Jepang begitu. Ya, ketika manajemen Kaizen itu adalah pada saat dia berproses, dia sangat hati-hati, dia sangat prihatin, dan kemudian dia akan bersungguh-sungguh. Nah, itu nilai-nilai Kaizen, ya. Tapi kalau kita sendiri nggak prihatin, kita sendiri nggak kemudian itu tidak berpengaruh terhadap ikhtiar dan upaya prosesnya, ya itu bukan 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 apa namanya uh, salah satu ciri dari orang berhasil. Nah, apa yang dirasakan Mas Kosim itu adalah ciri-ciri orang berhasil menurut teori Kaizen itu. Termasuk semuanya ini yang tadi diwakili oleh Mbak Rodo itu. Jadi saya senang gitu. Ada kekhawatiran itu bagus, tapi khawatiran itu kemudian memunculkan ikhtiar sungguh-sungguh gitu. Nah, nanti akan timbul yang namanya inovasi, akan timbul yang namanya kreasi gitu. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita pikir kita kan bekerja, Mas Kusum kan bekerja, ya kan? Kan mesti dapat pendapatan. Jangan makan sendiri pendapatan, Mas. Gitu maksudnya. Misal saya nggak punya staf, kan ada orang lain, gitu. Nah, tapi kuncinya adalah kejujuran dalam artian begini bahwa mungkin bisa aja kita minta tolong untuk mencarikan referensi kayak gitu. Tapi konsepnya kita yang pegang gitu loh. Konsepnya kita pegang. Jadi belajar menjadi manajer, ya. Belajar menjadi manajer, memanage, ya, memanage resources yang ada. Saya kira bisa dipahami, Mas Kosim. Baik, baik. Jelas, Prof. Clear. Ya, Terima kasih ya, Prof. ya sama-sama. Ada lagi Mas Bahrul? Mangga, Mas. Baik, terima kasih Prof kesempatannya. Mohon izin Prof dan rekan-rekan izin bertanya Prof terkait dengan tadi kalau jurnal mungkin sudah saya pikir cukup Prof karena ya intinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin gitu Prof ya. Jadi yang mungkin saya mungkin juga minim dengan penelitian mungkin bisa jadi banyak referensi gitu Prof untuk mencari berbagai jurnal yang mungkin bisa kita publish gitu Prof. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan Prof terkait dengan tugas itu Prof yang memang mungkin deadline-nya yang mungkin teman-teman bilang itu seminggu, kira-kira bisa nggak Prof misalnya kita apa ya menggunakan misalkan hasil-hasil survei gitu Prof yang mungkin notabene itu sebelumnya gitu Prof jauh sebelumnya atau mungkin setahun sebelumnya karena
Saya pernah juga ketika dulu eh, mungkin COVID itu ya Prof, pernah juga bekerja untuk di kampus itu Prof. Itu kan mengelola semacam LMS yang notabene eh, hal baru gitu Prof. Hal baru bagi kampus tersebut untuk bisa menggunakan LMS yang notabene tadi yang Prof sebutkan modul yang notabene itu open source gitu Prof. Nah itu apakah diperbolehkan gitu Prof untuk meskipun mungkin apa ya eh, hasil surveinya mungkin tidak terbaru gitu Prof, tapi setidaknya itu bisa menjadi referensi untuk bagaimana bisa membuat ataupun mengembangkan manajemen sistem pembelajaran yang notabene kekinian gitu Prof. Nah, itu Prof, mohon izin pencerahannya. Ya, Mas baru boleh Mas, boleh nggak apa-apa, ya boleh. Karena uh, saya pegang prinsip begini bahwa mencari referensi, mencari literatur, mendapatkan data itu adalah seni tersendiri. Ya, itu adalah seni tersendiri. Nah, sedangkan esensi dan substansi yang sedang kita sekarang pelajari dan sedang kita lakukan ini adalah bicara tentang manajemen. Ya, bicara tentang manajemen. Nah, bicara tentang konsep, bicara tentang basic teori. Bukan bicara tentang metodologi, nanti lain lagi. Ya, di metodologi itu bicara tentang bagaimana uh, mengkolek data, concernnya di situ, menganalisis data, itu concernnya di situ. Tapi concern kita saat ini nggak mungkin perfect ya. Uh, Maka silahkan, silahkan. Kalau misalnya kita, misalnya begini, kita pernah melakukan survei atau misalnya katakanlah hasil dari survei orang lain, tapi kita sebutkan sumbernya nggak masalah. Ya, boleh. Jadi boleh. Nah, kemudian karena kan orang lain yang memberikan informasi tentang problemnya, kita yang menyelesaikannya kan gitu. Jadi tugas kita ini kan sekarang uh, lebih kepada bagaimana memberikan suatu solusi terhadap suatu masalah gitu. Intinya di situ, Mas. Ya, kemudian yang kedua, mohon nanti untuk saya bisa memberikan wisdom itu proses ya proses nanti saya akan buatkan ininya ya akan buatkan formnya gitu ya proses bagaimana fighting dari teman-teman mahasiswa ini bisa terekod. Misalnya saya selesai menulis kapan, tulis di situ. Saya buatkan nanti, ya. Saya kirim ke jurnal mana, tulis, ya. Saya mendapatkan review dari editor, tulis kapan mendapatkan review, itu, ya. Jadi bisa terekam prosesnya. Nah, nah itulah nanti uh, wisdom itu ada di situ. Saya bisa lihat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti apa maksud dan tujuan yang mungkin dalam proses kita mempelajari dan belajar bersama di sini ya bisa dimengerti, ya bisa dipahami. Terima kasih ya. Mungkin masih ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Untuk tadi contoh-contoh itu sudah saya upload ya di dalam LMS saya. Jadi ada tugasnya ada di LMS, nanti bisa dibuka. Ya, kemudian materi juga ada di LMS bisa dibuka. Ya. Nah, nanti contoh mungkin saya share ya. Contohnya saya share di WAG biar nanti bisa dapat gambaran. Ya, saya kira demikian. Izin Prof, satu lagi Prof, Oh, Eh, silakan. untuk tugas-tugas yang multiple choice itu Prof, bisa tidak ya Prof, kita mengetahui evaluasinya Prof, misalkan dapat 80 gitu Prof, nah itu kan saya hanya bisa lihat nilainya saja Prof, nah saya juga ingin evaluasi gitu Prof, di mana salahnya gitu Prof. Kira-kira bisa untuk saya juga bisa evaluasi kesalahan saya di mana gitu Prof, kalau diperkenankan Prof. Terima kasih Prof. Oh, iya. Ya, boleh. Itu ada di sistem sebetulnya ya. Ada di ada di sistem. Cuma kan
kita belum tahu nih apakah nanti ada yang mungkin ada kebijakan mengulang atau apa. Nah, nah di situ yang ya belum saya bisa expose ya. Jadi kan ada yang belum mengerjakan. Apakah nanti ada kebijakan untuk mengulang atau tidak? Kalau saya expose semuanya kan jawabannya sudah ada. Jadi nggak ada itu ya nanti untuk belajar. Tapi kalau mau bertanya misalnya ragu-ragu ini apa, nah itu mungkin bisa kita ini ya, bisa saya lihatkan jawabannya. Tapi tidak semuanya mungkin. Ya, itu Mas Farul. Baik, Prof. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Prof, izin Prof. Boleh Silakan, Prof sebentar Prof. silakan. Iya, iya Prof. Saya Chandra Prof. Eh, ini Prof. Kalau saya coba untuk baca beberapa publish jurnal itu eh, ada beberapa yang bagus tapi dia tidak terindeks ke Cinta atau ke Scopus, namun terindeks ke yang lain gitu, Prof. Misalnya contohnya ke Garuda. Nah, saya coba untuk mendalami berkaitan dengan itu, ternyata beberapa tulisan mencoba menghubungkan portal atau indeks dari Garuda itu bisa tersinkron atau bisa semacam ketersamaan gitu, Prof. Pada Sinta, katakan Sinta, saya ada beberapa hal yang saya baca Sinta 3 atau Sinta 4. Itu eh, membuat saya bingung gitu, Prof. Artinya apakah indeks atau terindeks di luar dari Sinta atau Scopus, contohnya misalnya seperti Garuda atau yang lain, Prof, sudah semantik dan seterusnya, bisa dianggap mempunyai ekuivalen atau kesetaraan dengan Sinta. Demikian, Prof. Makasih, Prof. Ya Mas Senda. Ah, kalau untuk sitasi indeksasi lokal itu kan memang ada Garuda ya, ada Garuda. Eh, namun kalau misalnya kita mau mau cari yang setara dengan Sinta, itu kan indeks internasionalnya misalnya eh, Copernicus ya misalnya. Ya, boleh aja. Ya, boleh aja. Nggak apa-apa. Jadi biar agak terbuka ya, karena uh, ya tadi pokoknya semampunya ya, semampunya uh, berusaha gitu ya, berusaha. Nanti dapatnya yang mana ya, ya nanti dilaporkan saja gitu ya, dilaporkan aja. Tapi prosesnya tolong uh, dibuat dalam catatan. Nanti saya kirim ke WA cara mencatat progresnya ya. Misalnya saya selesai tanggal 23, saya sudah selesai, saya sudah kirim, sudah upload gitu ya, sudah kirim. Lalu kemudian saya sudah submit, misalnya kapan gitu. Ya, itu dicatat itu untuk apa recordnya. Ya Mas Hendra, makasih. Ya, siap, Prof. Makasih, Prof. Mas Sami. Baik ya, kalau nggak ada kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya atas atensinya. Yang di timur biasanya Mas Gun aktif tanya nih, kayaknya di sana udah tidur nih. Di Maluku ya udah jam berapa nih? Udah jam 10 lebih ya. Oke, yang penting semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, afiat, bisa ketemu lagi ya, pekan depan insya Allah. Baik, kita bisa akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Terima Prof. kasih, Ya, terima Pak. kasih Terima kasih, Bro. banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih.